Mariati enggak. Mariati enggak. Hari ini. Ananto. Pak Ananto. tanda tangan dulu. Tanda tangan. Jasa tangan. Anastasia Seruli. Betul. 11.03 betul. Berapa sudah tanda tangan? 11 apa? A11 apa? Ya, A11 8. D3. Sekarang hari ini di stok jadi hari ini semua sudah diselesaikan. Terkait yang tadi yang disampaikan sama Pak Budi kurang lebih dia mengatakan 90 itu mereka kebanyakan belum lunas. Jadi boleh 30%, 40%. Jadi itu kalau sekian tahun nggak bayar kan bisa dihapuskan. Memang pembelinya banyak sekali. Jadi biasanya dihapuskan karena pembayarannya baru 30%. 21 diserahkan, semuanya sudah lunas. Sudah lunas. Kalau yang belum lunas, Pak, dan blokir Kemenkumham belum dilakukan. saya belum sempat. Namanya Asmo Bapak Pak Dedi. Pak Dedi. Itu dari MPS. Dari MPS. Ini karena data-data pemilik yang seharusnya bisa kita hubungi dan kita untuk kita ajak bergabung di grup paguyuban, karena P3SNS itu harus mengayomi semua pemilik, tidak boleh hanya 1-2 orang atau hanya sebagian orang, harus semua pemilik. Tapi kami kesulitan mendapatkan datanya karena dari pihak Indohasmet tidak kooperatif. Dan satu hal saya sampaikan bahwa di sini ketika teman-teman sudah menerima unit, masih ada pembayaran pajak, PPN, PPH yang masih belum terselesaikan. Nah, di sini akan menjadi beban lagi dari teman-teman semuanya dan kita semuanya. Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa? Sedangkan teman-teman semua sudah membayar lunas. Bahkan kemarin terakhir ada konsumen yang baru saja membayarkan sisa kekurangan tunggakan pembayaran kewajibannya, di mana dari beliau juga sudah per hari kemarin sudah lunas. Pajaknya bagaimana? PPN-nya, PPH itu bagaimana? Siapa yang menjadi tanggung jawab? Siapa? Semua sudah terbayar. Seperti itu. Jadi kami masih di sini, kami belum akan mencabut laporan sebelum ada kejelasan masalah kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh PT Indohasmet, khususnya masalah pajak PPH, PPN, dan masalah fasilitas khususnya bagi yang terima unit saat ini, air dan listrik ini. Jadi itu yang masih menjadi ganjalan kami, dan ketika itu semua ada solusi, kami akan secara resmi akan cabut laporan polisi yang telah kami buat. Ini dari pihak pemilik langsung bisa memberikan komentar. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari Direktorat Reserse Kriminal dan Polda Jakarta menindaklanjuti kami telah melaksanakan menjadi fasilitasi fasilitator dari Indohasmet kepada para konsumen tentang penyerahan unit apartemen Malioboro City kepada para konsumen. Acara ini dapat kembali para konsumen dapat menerima hadiah dan juga dapat dinikmati bersama keluarga. Demikian. Kalau laporan sendiri ada berapa dan sudah tahap Apa? laporan yang Nah, ini kita acaranya ini kan sekarang penyerahan. Datanya bukan tentang itu, ya. Ya kita gini, ini kan permohonan daripada konsumen. Ini acara menyerahkan unit apartemen kepada para konsumen yang telah melakukan kewajibannya
membeli unit-unit tersebut. Dan beberapa kekurangan yang tadi disampaikan masih ada listrik belum kan? Ya, kan ada satu aja. Artinya diatur dalam perjanjian antar mereka. Artinya laporan polisi terus berjalan ya, Pak? Sampai saat ini kita masih melakukan proses. Sudah tahap apa, Pak? Ya, Sudah tahap apa? nanti ya. Katanya kan belum ada. Proses penyidikan, semuanya proses penyidikan ya. Cukup ya. Yang PPPO, Pak? Mungkin Nanti. 3-an unit dikurangi dengan yang 105 hari ini 20-an, 21. Mungkin ada masih sekitar 70-an belum terima unit. Jadi apa yang terjadi hari ini bukan merupakan suatu tindakan yang mencerminkan itikat baik dari inti Hosmed. Di samping itu juga perlu saya tekankan, saya selaku sekretaris PDKSRS, saya pernah secara langsung dan juga pengawas PDKSRS Pak Ben Subandi juga pernah secara langsung WA dan telepon ke Pak Dedi untuk meminta data pemilik masing-masing unit yang kami tidak semua punya, yang hanya punya inti Hosmed. Tapi dari pihak Pak Dedi menjawab, saya juga punya bukti WA-nya masih ada juga. Dari pihak Pak Dedi menjawab tidak diizinkan oleh pimpinan. Jadi mudah-mudahan ketika DLH nanti ada kebijakan untuk ada solusi, insya Allah awal Desember ini kemungkinan kalau nggak ada halangan bisa. DLH provinsi. Jadi kami udah ke Sleman karena ini wewenangnya provinsi, akhirnya sekarang menjadi wewenang provinsi. Saat ini menjadi problematika kita semuanya. Saat ini kami masih berjuang untuk mendapatkan SLF, sertifikat layak fungsi, yang dimana seharusnya SLF ini dibuat oleh inti Hosmed sebelum diserah terimakan atau dijual belikan kepada konsumen. Sampai saat ini kami berjuang sudah cukup lama untuk mencari legalitas SLF. Jadi SLF itu belum ada, dan saat ini masih terkendala di Dinas Lingkungan Hidup. Sementara dari pihak inti Hosmed tidak ada berkas satupun yang mau join dengan pihak kami, artinya untuk memberikan informasi kepada kami sehingga izin itu bisa kami proses. Jadi saat ini kami sedang berjuang untuk SLF ya, konstruksinya. dipikirkan kegiatan hari ini apa, Pak? Pak, 20 unit yang berserakan ini kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya Seperti apa bagusnya? masih tidak ada apa kerusakan itu. Cuma ada satu ya, semuanya kan 21. Ada satu masih dalam perbaikan, itu nggak itu. Ini masih kurang berapa? Harus diserah. Sudah semua. Jumlahnya 21 unit. Kalau total semuanya ada berapa, Pak? Total apa nih? Apartemen yang di mana dulu itu? 561. Pak, yang tadi katanya diblokir tuh gimana, Pak? Ya, saya menjawab ya. Jadi kami bersurat ke Kemenkumham terkait masalah pertanyaan kami di mana dari jawaban Kemenkumham menyampaikan bahwa PT Inti Hosmed dari mulai tahun 2021 ya 2020 itu sudah diblokir dan legalitasnya AHU-nya itu sudah diblokir sehingga tidak bisa beroperasional ataupun melakukan transaksi apapun itu tidak boleh. Jadi di situ disampaikan di dalam poin A bahwa pihak Kemenkumham sudah memblokir PT Inti Hosmed dari Dirjen AHU. Jadi tidak boleh beroperasional ataupun pengurusan izin atau melakukan transaksi apapun yang sudah lakukan. Dan kami sudah menerima surat tersebut dan di situ jelas ketika Inti Hosmed itu seperti hal ini menerima apapun itu sejenis dari konsumen, sebenarnya secara hukum sudah tidak diperbolehkan karena masih ada pajak yang belum terbayarkan di kantor pajak Pratama Sleman. Itu atas dasar request dari KPP Sleman. Berarti dengan penyerahan ini dampaknya apa, Pak? Ya sebenarnya dampaknya adalah ketika banyak konsumen saat ini sudah menerima unit ya kami bersyukur, tetapi ketika masih masih ada beberapa anggap aja tunggakan sebenarnya sudah tidak boleh dilakukan penagihan, apalagi mohon maaf dari Direktur IH sendiri sudah menjadi tersangka. Ini suratnya. Dengan fasilitas air listrik tadi seperti apa, Pak, nanti? Ya harapan kami para konsumen itu wajib
untuk dapat menerima fasilitas listrik dan air dari pihak Indihome. Karena kan dari pihak mereka, teman-teman ini kan sudah tidak menerima unit itu sudah 8 tahunan. Khawatirnya ketika mereka langsung memakai, akhirnya dia ada denda dari building. Jadi kami mengharapkan tetap harus ada listrik dan air itu masuk dulu. Yang keduanya, masih harus ada perbaikan-perbaikan yang ada beberapa unit yang masih mengalami kerusakan.